Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febran Rahmat Sayadi. Asal sekolah saya dari SMK Negeri 2 Cilacap. Jurusan saya adalah Teknik Pembangkit Tenaga Listrik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu turbin. Turbin adalah mesin yang berfungsi mengubah energi fluida yang bergerak seperti air, uap, gas, dan angin menjadi energi mekanik atau berupa putaran. Putaran ini biasanya disalurkan untuk menggerakkan generator listrik, kompresor, atau mesin-mesin industri lainnya. Intinya, turbin adalah mesin yang mengubah energi aliran menjadi energi putar. Lalu, bagaimana sih cara kerja dari turbin itu? Yang pertama, fluida bertekanan tinggi diarahkan ke sudut turbin. Lalu, sudu akan berputar karena dorongan dari fluida. Yang ketiga, putaran diteruskan ke poros generator ataupun mesin industri lainnya. Lalu yang keempat, poros dapat memutar generator, lalu generator tersebut akan menghasilkan listrik. Lalu, apa aja sih jenis-jenis dari turbin? Jenis-jenis turbin itu yang pertama ada turbin uap atau steam turbin. Turbin ini menggunakan uap panas bertekanan tinggi untuk menggerakkan sudu-sudu turbinnya. Contoh pemakaiannya ada di pembangkit listrik tenaga uap. Yang kedua, ada turbin air atau water turbin. Water turbin ini menggunakan aliran bertekanan air. Tipe-tipenya itu ada 3. Yang pertama adalah Pelton untuk head tinggi, lalu ada Francis untuk head sedang, lalu ada Kaplan untuk head rendah. Lalu jenis yang ketiga adalah turbin gas. Turbin gas ini memanfaatkan gas hasil pembakaran atau biasanya campuran udara dan bahan bakar. Contoh penggunaannya ada di PLTG, pesawat jet, dan turbin industri. Lalu jenis yang keempat ada turbin angin. Turbin angin ini menggunakan angin untuk memutar sudu-sudu turbin atau baling-baling tersebut. Contohnya ada di PLTB atau kepanjangannya adalah pembangkit listrik tenaga Bayu. Lalu komponen-komponen utama dalam turbin. Komponen-komponen utamanya yang pertama adalah rotor. Rotor adalah bagian utama yang berputar. Pada rotor inilah energi fluida seperti uap, gas, angin, dan air diubah menjadi energi mekanik. Yang kedua ada sudu atau bilah. Bilahan ini dipasang pada rotor atau stator. Sudu inilah yang menerima tekanan atau kecepatan fluida sehingga rotor dapat berputar. Jenis-jenis sudu itu ada 2. Yang pertama ada moving blade, itu dipasang pada rotor. Lalu ada fixed blade, itu dipasang pada stator. Lalu komponen yang 3 adalah stator. Stator adalah bagian yang tetap mengarahkan aliran fluida ke sudut rotor dengan sudut dan kecepatan yang tepat. Fungsi utama dari stator adalah mengatur arah dan kecepatan fluida sebelum mengenai rotor. Lalu, bagian utama yang keempat adalah poros. Poros adalah batang yang terhubung ke rotor. Putaran rotor diteruskan melalui poros ke generator untuk menghasilkan listrik. Yang kelima ada casing dari turbin. Casing atau penutup dari turbin berfungsi untuk menahan tekanan fluida, melindungi rotor dan stator, dan menjaga aliran fluida agar tetap terarah dalam jalurnya. Lalu yang keenam ada governor atau sistem kontrol. Governor ini mengatur kecepatan putaran turbin agar tetap stabil walaupun beban berubah. Pada PLTA atau PLTU, governor ini sangat penting
untuk menjaga kestabilan frekuensi agar tetap 50 Hz. Lalu yang ketujuh ada bearing atau bantalan, komponen penopang poros agar halus dan minim gesekan. Lalu yang kedelapan ada seal. Seal ini mencegah kebocoran fluida di bagian poros yang menembus casing. Contohnya, mencegah uap keluar pada turbin uap. Lalu yang ke-9 ada inlet dan outlet. Inlet adalah tempat masuknya fluida, sedangkan outlet adalah tempat keluarnya fluida. Lalu, kelebihan dan kekurangan dari turbin. Kelebihan dari turbin yang pertama adalah efisiensi yang tinggi dalam mengonversi energi fluida menjadi energi mekanik. Lalu yang kedua, mampu menghasilkan daya yang besar. Yang ketiga, operasi stabil dan dapat bekerja secara terus-menerus alias non-stop. Yang keempat, tidak ada banyak komponen yang bergerak sehingga relatif turbin itu tahan lama atau tidak gampang rusak. Yang keempat, cocok untuk pembangkit listrik tenaga besar seperti PLTU, lalu PLTA dan PLTB. Lalu kekurangan dari turbin adalah yang pertama, biaya awal yang mahal. Investasi awal pembuatan dan pemasangan sangat besar. Yang kedua, perawatan yang kompleks. Memerlukan teknisi khusus, terutama pada turbin uap dan turbin gas. Yang ketiga, bergantung pada kondisi alam, seperti turbin angin membutuhkan angin yang cukup besar untuk memutarnya. Lalu, yang keempat, turbin dapat menyebabkan polusi suara karena dalam beberapa tipe turbin sangatlah bising. Lalu yang kelima, resiko kerusakan jika salah pengoperasian. Jadi, pada intinya, turbin adalah perangkat penting dalam sistem pembangkitan energi listrik modern. Dengan memanfaatkan energi fluida, turbin dapat menghasilkan putaran yang digunakan untuk menghasilkan listrik, maupun digunakan oleh mesin industri. Jenis turbin disesuaikan dengan sumber energinya, seperti air, uap, gas, atau angin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.